Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan bahas soal latihan 1.2 bab bilangan berpangkat. Oke, langsung saja, tapi sebelum kita membahas soalnya, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Oke, masuk soal yang pertama. Sederhanakan perpangkatan berikut ini. Yang A, kita punya 4 pangkat 6 kali 4 pangkat 3. Kalau perkalian dengan bilangan pokok yang sama pada perpangkatan, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadinya 4 pangkat 6 tambah 3, hasilnya 4 pangkat 9. Yang B sekarang, kita punya negatif 7 pangkat 3, dikali negatif 7 pangkat 2. Basisnya sudah sama, negatif 7 ya, tinggal pangkatnya kita jumlahkan. 3 ditambah 2, jadinya 5. Negatif 7 pangkat 5. Yang C sekarang, kita punya 4 kali 2,5 pangkat 4 kali 2,5 pangkat 3. Yang basisnya sama adalah 2,5 pangkat 4 dan 2,5 pangkat 3. Maka yang kita jumlahkan pangkatnya adalah yang ini, 2,5. Pangkat 4 ditambah 3. Hasilnya adalah 4 tetap 4, 2,5 pangkat 4 tambah 3 hasilnya adalah 7. Jadi 4 kali 2,5 pangkat 7. Yang D sekarang, kita punya 5 pangkat 2, pangkatkan lagi 3. Kalau ada seperti ini, penyederhanaannya adalah pangkatnya dikalikan. Jadinya 5 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Jadi 5 pangkat 6. Yang terakhir, yang E sekarang. Kita punya 5 pangkat 2 kali 2 per 5 pangkat 3 kali dalam kurung 2 per 5 pangkat 5. Yuk, langkah pertama yang basisnya sama, yaitu 2 per 5, pangkatnya kita jumlahkan. 3 ditambah 5. Sekarang kita punya 5 pangkat 2 kali dalam kurung 2 per 5 pangkat 8. Apakah masih bisa disederhanakan? Masih dong. Lanjut, kita punya 5 pangkat 2, lalu kita punya 2 pangkat 8, ini 2 pangkat 8, lalu kita punya 5 pangkat 8. Saya tulis 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 6. Tujuannya apa sih? Agar 5 pangkat 2 ini bisa disederhanakan dengan lebih mudah. Oke ya? Bisa dipahami kan? Sekarang yang kita punya adalah 2 pangkat 8 per 5 pangkat 6. Ya, selesai. Itu jawaban terakhirnya. Nomor 1 selesai, lanjut kita nomor 2. Tuliskan bentuk W pangkat 3 kali W pangkat 4 ke dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Berapa hasilnya? Apakah kamu juga dapat menyederhanakan bentuk W pangkat 3 kali N pangkat 4? Jelaskan jawabanmu. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, kita menyederhanakan W pangkat 3 kali W pangkat 4. Karena basisnya sama, yaitu W dan W. Maka pangkatnya kita jumlahkan. 3 tambah 4, ya ini lebih tepatnya. Jadinya sama, yaitu W pangkat 7. Ini cara menyederhanakan W pangkat 3 kali W pangkat 4. Berikutnya, bagaimana dengan W pangkat 3 kali N pangkat 4? Apakah bisa disederhanakan? Jawabannya tidak. Bentuknya masih tetap sama. Kenapa? Karena basisnya ini berbeda. Syarat disederhanakan itu basisnya sama. Oke? Lanjut, sekarang nomor 3. Sederhanakan operasi aljabar berikut ini. Kita punya Y pangkat 3 kali 2Y pangkat 7 kali dalam kurung 3Y pangkat 2. Oke, lanjut kita tulis 2 dari depan sini. 3 pangkat 2 diperoleh dari sini. 3 pangkat 2. Jadi kita tulis angka-angka terlebih dahulu ya. Lanjut, berikutnya kita punya Y pangkat 3 dari mana? Ini Y pangkat 3. Ditambah 7. 7-nya dari sini ya. Lalu ditambah 2 dari sini. Lanjut kita hitung. 2 kali 3 pangkat 2 itu 9. Berarti 2 kali 9, 18. Kali Y pangkat 12. 3 tambah 7, 10. 10 tambah 2, 12. Jadi hasilnya ini 18 kali Y pangkat 12. Kalinya ini bisa kita hilangkan ya, menjadi 18 Y pangkat 12. Lanjut yang B sekarang. Kita punya B kali 2Y pangkat 7 kali B pangkat 3 kali Y pangkat 2. Oke, kita tulis dulu 2-nya. B-nya di sini adalah B pangkat 1 artinya. Lalu di sini ada B pangkat 3, maka jadinya 1 ditambah 3. Sekarang Y-nya.
Y-nya di sini ada pangkat 7, dan yang belakang Y pangkat 2, makanya 7 ditambah 2. Kita hitung ya, 1 tambah 3, 4, 7 tambah 2 itu 9. Jadinya kita punya 2, B pangkat 4, Y pangkat 9. Yang C sekarang, kita punya 3M pangkat 3 kali dalam kurung MN pangkat 2. Yuk kita kerjakan. 3-nya kita tulis, lalu kita kali. M pangkat 3. Tuliskan M pangkat 3 ditambah 2. 2 dari mana? Karena ini M pangkat 2, makanya di sini tulis 2. Kali N. N-nya pangkat 2, tidak ada temannya ya. Sekarang kita hitung. 3 tambah 2, 5. N pangkat 2 tetap N pangkat 2. Jadinya 3M pangkat 5, N pangkat 2. Yang D sekarang. Kita punya T, N pangkat 3 dalam kurung pangkat 4. Kali 4T pangkat 3. Seperti biasa, angkanya di depan. Lalu T-nya kan di sini. Ini artinya T pangkat 4. Oke, 4-nya di sana ya. Lalu T pangkat 3, maka ditulis tambah 3 pangkatnya. Sekarang N pangkat 12 dari mana? Di sini. 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Lanjut ya, kita tulis 4N pangkat 12 kali T pangkat 7. Ini boleh dibalik ya, tapi agar lebih rapi, kita urutkan dari abjad yang lebih kecil dari total, lebih dulu. MNOPQRST, jadi N dulu kan, baru T-nya. Jadi kebalik juga nggak apa-apa. N pangkat 12, T pangkat 7 ya. Sekarang yang E, kita punya 2X pangkat 3 kali 3X pangkat 2, Y pangkat 2, pangkatkan 3, kali 5Y pangkat 4. Oke, seperti biasa, kita tulis dulu yang angka dulu. 2 dari sini, 3-nya dari sini. Jadi 3 ini tidak ikut dipangkatkan 3, karena 3-nya di luar kurung. Dikali 5. Selesai. Sekarang yang hurufnya. Kita punya X pangkat 3, maka di sini tulis 3. Kita punya X pangkat 6. Dari mana ini? 2 dikali 3. Maka di sini tertulis tambah 6. Dikali lagi kita punya Y pangkat 6 ditambah 4 dari sini. Oke, lanjut kita hitung. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. 3 tambah 6, 9. 6 tambah 4, 10. Jadinya 30 X pangkat 9, Y pangkat 10. Selesai ya nomor 3. Gampang kan? Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Tentukan nilai dari perpangkatan berikut ini. Jadi ini sampai hasil akhirnya ya. Yuk kita hitung bareng-bareng. Kita punya 3 pangkat 3 kali 2 kali 3 pangkat 7. Nah, 3 pangkat 3 berapa ya? 3 pangkat 3 itu kan 27. Karena 3 kali 3 kali 3. Kali 2 kali 3 pangkat 7. Kalau kalian hitung, 3 pangkat 7 itu 2187. Sekarang kita kalikan semua. 27 kali 2 kali 2187. Hasilnya 118.098. Selesai. Sekarang yang B, kita punya 2 pangkat 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 10. Yuk kita kerjakan. 2 pangkat 2 artinya 4. 1 pangkatkan 3 ya 1. Kan 1 kali 1 kali 1 ya 1 hasilnya. Ditambah 10. 4 kali 1 4. Tambah 10 hasilnya 14. Sekarang kita ke C. Kita punya 1 pangkat 3 per 2. Kali dalam kurung min 1 per 2 pangkat 3. Pangkatkan lagi 4. Wah, bagaimana ya caranya ini? Oke, kita satu-satu nih. 1 pangkat 3 itu 1. Maka pangkatnya nggak usah ditulis ya. 1 per 2. Bisa dipahami kan? Lalu kita keluarkan dari kurung dulu nih. Kita kalikan pangkatnya. 3 kali 4. Ketemunya 12. Di sini berarti negatif 1 per 2 tetap dari dalamnya. Yuk kita hitung berikutnya. Kita punya 1 per 2 kali 1 per 4096. Ini negatif dan pangkatnya adalah bilangan genap, maka hasilnya positif. 1 pangkat 12 itu 1. 2 pangkat 12 itu 4096. Sekarang kita punya 1 per 2 kali 1 per 4096. Yuk kita kalikan. Jadinya kita punya 1 per 8192. Selesai ya. Sekarang yang D, kita punya 2 pangkat 4 kali 4 kali 2 pangkat 3. Kita hitung satu-satu. 2 pangkat 4, 16.
4 itu tetap 4, 2 pangkat 3 itu 8. Kita kalikan 16 kali 4, 64. 64 kali 8, 512. Nomor 4, selesai. Kita lanjutkan ke nomor 5. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk paling sederhana. Kita punya 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 6. Yang paling sederhana ya, langkah pertama, 4 di sini kita ubah menjadi 2 pangkat 2, agar nanti basisnya bisa sama ya. Sekarang kita kalikan ini, 2 kali 3, 6. Jadi 2 pangkat 6 ditambah 6, hasilnya adalah 2 pangkat 12. Selesai. Lanjut sekarang kita punya 3 pangkat 2 pangkatkan 5, kali 3 pangkat 5. Berarti kita punya 2 kali 5 kan 10, terus ditambah 5, jadinya 3 pangkat 15. Mudah kan? Lanjut ya, sekarang kita punya 4 kali 3 pangkat 4 ditambah 5 kali 3 pangkat 4. Wow, gimana ya cara menyederhanakannya? Perhatikan ya, di angka sini itu ada angka kembar, yaitu 3 pangkat 4. Kalau kita sederhanakan, 3 pangkat 4-nya kita tarik keluar, terus 4 tambah 5. Jadi 3 pangkat 4 kali 4 tambah 5. Kalau kita distribusikan, itu sama kok hasilnya. 3 pangkat 4 kali 4. Nah, ini yang depan. 3 pangkat 4 kali 5, jadi yang belakang. Oke, kita hitung ya. 4 tambah 5, 9. Jadi kita punya 3 pangkat 4 kali 9. Sedangkan 9 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Jadi kita punya 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Karena bilangan pokoknya atau basisnya sudah sama, jadi pangkatnya tinggal kita jumlahkan. 4 tambah 2 hasilnya 6. Jadinya ketemu 3 pangkat 6. Lanjut yang D sekarang. Kita punya negatif 125 dikali negatif 5 pangkat 6. Langkah pertama, kita ubah dulu yang negatif 125 ini menjadi bilangan perpangkatan dengan basis negatif 5, agar sama ya. Maka pangkatnya adalah 3 nih. Negatif 5 kali negatif 5 kan 25 positif. 25 kali negatif 5, jawabannya negatif 125. Berarti benar ini ya. Karena basisnya sudah sama, yaitu negatif 5 dan negatif 5, pangkatnya tinggal dijumlahkan. 3 tambah 6, 9. Hasil akhirnya negatif 5 pangkat 9. Lanjut ya, nomor 6 sekarang. Nyatakan bilangan di bawah ini dalam bentuk yang memuat perpangkatan dengan basis 2. Jadi harus ada perpangkatan dengan basis 2 ya. Gampang lah, 64 kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 6. Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 64. Selesai ya. Sekarang 20. Bagaimana ya agar memuat basis 2? Ingat, 20 itu bisa diperoleh dari 4 kali 5. Nah, 4 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Kali 5-nya tetap. Selesai. Yang C sekarang 100. Bagaimana cara mengubah 100 agar memuat basis 2? 100 itu bisa diperoleh dari 4 kali 25. Nah, 4-nya kita jadikan 2 pangkat 2. Yang 25 kita ubah jadi 5 pangkat 2. Selesai. Oke? Ini memuat 2 pangkat 6, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Lanjut sekarang, kita langsung ke yang D. Kita punya 128 per 3. 128-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 7 per 3. Selesai. Sekarang nomor 7. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut ini. Bagaimana ya caranya? Langkah pertama, kita keluarkan dari kurungnya. Berarti X kali X. X pangkat 2 ya. Sekarang kita punya 3X pangkat 2. Itu sama dengan 3 pangkat 4. Kan di sini tertulis 81. Nah, 81 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Jadi, untuk menemukan nilai X, kita harus menyamakan bilangan pokoknya. 81 berubah menjadi 3 pangkat 4. Sekarang kita lanjutkan. Karena bilangan pokoknya atau basisnya sudah sama, bisa kita hilangkan menjadi X pangkat 2 itu sama dengan 4. Oke? Maka X sama dengan akar dari 4. Berapa akar dari 4? Akar dari 4 sama dengan 2. Nah, ketemu nih yang A itu X-nya berarti 2.
Lanjut, kita punya yang B, 1/64 kali 4 pangkat X kali 2 pangkat X sama dengan 64. Tujuannya adalah menyamakan basis sebelah kiri dengan basis di sebelah kanan. Oke, 64 yang bawah ini kita ubah menjadi 2 pangkat 6 kali 4 pangkat X menjadi 2 pangkat 2 pangkat X. Jadi 4-nya diubah menjadi 4, 2 pangkat 2. Nilainya sama kan? Nah, lanjut ya, sekarang kita keluarkan dari akarnya dulu, dari kurungnya dulu. Ini 2 pangkat 6 itu bisa naik ke atas menjadi 2 pangkat negatif 6. Lalu 2 pangkat 2 kali X, jadinya karena dikalikan 2X jadinya 2 pangkat 2X. Kali 2 pangkat X. Selesai ya. Yang belakang sudah 2 pangkat 6 dari tadi. Kita lanjutkan, karena bilangan pokoknya sudah sama, bisa kita jumlahkan. Negatif 6 tambah 2X pangkatnya ditambahkan X. 2X tambah X kan 3X. Jadi kita punya 2 pangkat negatif 6 plus 3X ya. Karena bilangan pokoknya sudah sama, langsung kita hilangkan. Sekarang kita punya negatif 6 tambah 3X sama dengan 6. Bagaimana cara mencari X-nya? Nah, 3X tetap di sebelah kiri, negatif 6-nya pindah ke sebelah kanan jadi plus 6. 3X sama dengan 6 tambah 6, yaitu 12. Maka X sama dengan 12 dibagi 3, yaitu jawabannya X sama dengan 4. Selesai. 8. Ini soal tentang berpikir kritis. Nyatakan hasil kali perpangkatan berikut dalam bentuk pangkat yang lebih sederhana. Jelaskan, gunakan cara yang paling mudah. Oke. Kalau Pak Andi mengerjakannya menggunakan cara ini. Kalau kalian punya cara yang lain, silahkan komen di bawah ya. 4 pangkat 3 itu 64. 5 pangkat 6 itu 15.625. Oke. Maka bentuknya adalah 64 kali 15.625 itu ketemunya 1 juta. Nah, 1 juta kita ubah dulu menjadi perpangkatan. Gampangan jadinya 10 pangkat 6. Karena nolnya ada 6, 10 pangkat 6. Selesai. 9 sekarang. Ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu H sama dengan setengah kali G kali T pangkat 2, di mana H adalah ketinggian benda dalam satuan meter, G adalah percepatan gravitasi bumi, T adalah waktu yang diperlukan benda sampai jatuh ke tanah, atau S, sebuah benda jatuh dari puncak sebuah gedung dengan percepatan 9,8 meter per sekon kuadrat, dan waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah tersebut adalah 10 detik. Berapa tinggi gedung tersebut? Oke, sekarang kalian fokus ke sini. H sama dengan setengah kali G kali T pangkat 2. H adalah ketinggiannya. Berarti kita menggunakan rumus H ya. H sama dengan 1/2 kali G kali T pangkat 2. Kalau sudah, kita masukkan gravitasinya 9,8, T-nya atau waktunya itu 10 detik. Tinggal masukin ya. 1/2 kali 9,8. Oke, 9,8 itu gravitasi, T-nya pangkatkan 2. 10 pangkat 2, 100. 100 kali 9,8 kali 1. Ketemunya 980. 980 dibagi 2, hasilnya adalah 490 meter. Jadi, tinggi gedungnya adalah 490 meter. Pembahasan terakhir, nomor 10. Diketahui kita punya 3 pangkat 1500, ditambah 9 pangkat 750, ditambah lagi 27 pangkat 500, sama dengan 3 pangkat B. Berapakah nilai B? Oke, lanjut kita bahas ya. Pertama, 3 pangkat 1500 tetap. Yang kedua, asalnya 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, jadinya kan 3 pangkat 2, pangkatkan lagi dengan 750. Yang berikutnya kita punya 27 pangkat 500. 27-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Jadinya kita punya 3 pangkat 3, pangkatkan lagi 500. Sama dengan 3 pangkat B. Yuk kita kalikan seperti biasa, 2 kali 750 jadinya 1500. 3 dikali 500 jadinya 3 pangkat 1500. Di sini kita punya 3 penjumlahan berulang, yaitu 3 pangkat 1500.
Ini bisa kita ubah menjadi 3 kali 3 pangkat 1500 sama dengan 3B. Nah, di sini artinya kita punya pangkat 1, dan ini kita punya pangkat 1500. Mari kita hitung. Kita tambahkan, ini pangkat 1, ini pangkat 1500. Kita tambahkan jadinya 1 tambah 1500. Sama dengan 3 pangkat B. Nah, bilangan pokoknya sudah sama ya, bisa dihilangkan nanti. Kita jumlahkan jadinya 1501. Artinya 1501 itu sama dengan B. Jadi, nilai B adalah 1501. Sekian video pembahasan untuk latihan soal 1.2. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe ya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.